Pemilu sendiri nomor 8 tahun 2012 dan PKPU nomor 17 tahun 2013 juga sudah menyinggung dan mengatur tentang tata cara kampanye yang baik dan benar. Ya, KPAI juga mengusulkan satu ide yang cukup unik juga. Di setiap kampanye itu ada tenda khusus untuk penitipan anak, benar. Jadi di dalamnya itu ada permainan anak, terus ada pendongengnya juga. Jadi ketika orang tuanya fokus ke kampanye, anak-anak di dalam tenda bermain tanpa memikirkan atau tanpa menimbulkan resiko seperti itu. Pemikiran yang bagus ya. Yep. Mudah-mudahan ini ditiru oleh caleg-caleg yang sedang berlaga untuk meraup masa sebanyak-banyaknya kali ini. Iya, 2 buah berita nasional sudah kita hadirkan di hadapan Anda untuk yang ingin mengetahui mengenai kelanjutan dari cerita kamu tadi, teroris berumur 12 tahun ya. Di Peru. Yep. Ya. Terus juga penghargaan Women in Courage di Amerika Serikat. Pastikan tetap bersama kami di Tebar Kabar. Mari kita tingkatkan peran serta masyarakat Kota Pekalongan dalam pemilu 2014 mendatang. Gunakan hak pilihmu untuk wujudkan tujuan bangsamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kumaha damang sadayana. Langit memang masih biru, tetapi padi sudah mulai menguning sampai pelosok desa. Kalah dan menang di dalam pemilu bukan soal. Apapun hasilnya, yang harus menang adalah seluruh rakyat Indonesia. Itulah makna pemilu bagi Partai Golkar. Suara Golkar, suara rakyat. Sudahkah Anda terdaftar sebagai pemilih? Ingat, gunakan hak pilih Anda pada pemilihan umum legislatif 9 April 2014 mendatang. Jangan lupa, kita akan mendapatkan 4 surat suara. Warna kuning untuk memilih anggota DPR RI, merah untuk memilih DPD Jawa Tengah, biru untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan hijau untuk memilih DPRD Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tanggal 9 April 2014, bangsa Indonesia akan kembali melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pemilihan umum merupakan wujud negara demokrasi. Pilihan kita menentukan masa depan bangsa. Semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat berhak mengikuti pemilihan umum. Mari laksanakan pesta demokrasi dengan jujur, adil, dan damai. Kunjungi tempat pemungutan suara pada 9 April 2014. Coblos pilihan Anda. Ayo memilih untuk Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, masih terus bersama kami di Tebar Kabar. Ya, informasi berikutnya ini terkait kekagetan ya dari polisi di Peru yang berhasil menangkap 16 orang anggota geng yang salah satu diantaranya masih berusia 12 tahun dan ini merupakan geng pembunuh bayaran. Sebuah fakta mengejutkan diungkap kepolisian Peru Selasa 18 Maret 2014 yang menyatakan telah menangkap seorang pembunuh bayaran yang berusia 12 tahun. Polisi mengatakan Nabil Blanco Kedra adalah pembunuh bayaran termuda yang pernah ditangkap di negara itu. Nabil ditangkap bersama rekannya yang juga masih remaja di Chicha,
wilayah Ica. Nabil diduga menjadi anggota geng yang menembaki sebuah kafe dan menewaskan seorang anggota geng seteru dan melukai 2 orang lainnya. Dia juga menewaskan seorang polisi ketika kabur dari lokasi penembakan. Departemen Investigasi Kriminal Peru, semacam FBI, akhirnya berhasil menangkap geng itu dalam sebuah penggerebekan pada Minggu 16 Maret 2014. Polisi mengatakan Nabil dan rekannya yang berusia 16 tahun beserta sejumlah remaja lain direkrut oleh Edwin Lopez Gabriel, seorang pimpinan geng yang dikenal dengan sebutan Loco Pelusa. Polisi menerangkan Gabriel membentuk sebuah serikat pekerja sebagai kedok kegiatan kriminalnya. Dia kemudian menggunakan serikat pekerja itu untuk mengintimidasi para pengusaha agar membayar uang perlindungan dan menyingkirkan pesaing usaha. Ya, geng ini memang beroperasi di bawah Biro Jasa ini ya, bangunan ya, berkedok dengan adanya Biro Pekerjaan di bidang bangunan. Ternyata di dalamnya adalah sindikat geng-geng yang bekerja untuk memeras toko-toko ataupun menawarkan jasa pengamanan. Preman, kurang lebih seperti itu ya. Tapi karena mungkin di kawasan Peru, terutama di daerah Ica, tempat di mana Nabil Blanco Nerma ini ditangkap bersama teman-temannya, itu memang kawasan yang cukup kumuh juga. Dan seperti mungkin di New York ada semacam kawasan bernama Harlem, seperti itu juga mungkin Ica di Peru ya. Itu banyak sekali geng-geng brutal yang setiap hari mereka berperang sendiri. Dan terakhir mengenai kasus Nabil sendiri, 12 tahun yang juga berprofesi sebagai seorang pembunuh bayaran. Ini paling muda yang pernah ditangkap oleh kepolisian Peru. Iya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait Amerika Women Courage. Iya, 10 wanita ya yang dinobatkan menjadi wanita-wanita terhebat versi Amerika. Betul sekali, terberani sepanjang sejarah. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah memberi 10 perempuan dari 10 negara penghargaan keberanian perempuan internasional 2014 atau Women of Courage. Penghargaan tahunan itu diberikan kepada perempuan-perempuan di seluruh dunia yang menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa dalam mendukung perdamaian, keadilan, HAM, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Wakil Menteri Luar Negeri Heather Higginbotham menyerahkan penghargaan itu pada acara hari Selasa di Departemen Luar Negeri bersama Ibu Negara Amerika Michelle Obama. Michelle Obama mengatakan bahwa meskipun situasi bisa berbeda, dalam banyak hal penyelesaian bagi perjuangan perempuan adalah sama. Di antara para penerima penghargaan tahun 2014 adalah warga Afghanistan Dr. Nasrin Oryakil, seorang pelopor dalam bidang kesehatan ibu, dan Laksmi, seorang warga India pegiat seruan menentang serangan dengan air keras. Penerima penghargaan lainnya termasuk Rosika Dewo, seorang penganjur HAM dari Fiji, seorang pengacara HAM Zimbabwe Beatrice Metetwa, dan penyanyi serta aktivis Ukraina Ruslana Lizeko. Ke-10 wanita yang mendapatkan penghargaan dari Amerika ini, mereka rata-rata adalah berkiprah ya dalam bidang keadilan, terus hak asasi manusia, terus juga persetaraan gender ya, dan pemberdayaan perempuan juga. Itu salah satu beberapa poin yang memang dinilai dan semuanya ada dalam ke-10 perempuan yang kemarin mendapatkan hadiah sebagai wanita paling berani tahun ini menurut Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Sayang sekali dari 10 perempuan dari 10 negara itu tidak ada yang dari Indonesia ya. Tahun depan pasti ada dari Indonesia. Kita berharap seperti itu, karena kalau mereka juga menilai perempuan-perempuan Indonesia keberaniannya juga tidak kalah dengan perempuan-perempuan yang sudah mendapatkan hadiah atau penghargaan sebagai Women of Courage tadi ya. Untuk kategori dan memenuhi syarat kelima itu pasti perempuan Indonesia bisa ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Tidak hanya 1, 2 tapi banyak sekali. Baik pemirsa, 2 buah informasi internasional sudah kita sampaikan, tapi setelah yang satu ini kita akan hadirkan informasi olahraga dan informasi hiburan. Ya, untuk informasi olahraganya mengenai 4 negara dan 6 jawara Eropa di Liga Champion. Oke, untuk Anda yang mungkin sudah menentukan pilihan akan mendukung siapa ini di Liga Champion, berbahagialah untuk yang ngefans juga sama Manchester United ya, Chelsea juga, karena mereka masuk berapa besar? 8 besar.